itu ternyata 85%-nya itu karena mereka memiliki soft skill yang baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pengembangan karakter penerapan budaya kerja di SMK. Dari kata-kata yang dari judulnya, maka kita sedikit mengulas tentang judulnya dulu ya. Karakter itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segala pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lain. Ini adalah karakter. Jadi karakter itu ya sesuatu yang menjadi penggerak dari dalamnya, yang sifatnya batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti. Kemudian kita kaitkan dengan budaya kerja. Jadi kita SMK itu adalah penghasil dari pekerja ya, atau sebagai tenaga kerja. Maka kita harus menyesuaikan karakter-karakter dari siswa kita atau lulusan kita nanti, itu kita sesuaikan dengan budaya kerja. Budaya kerja itu apa, Bapak Ibu? Menurut Triguno, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Ini definisinya adalah seperti itu. Kemudian kalau definisi ini kita apa? Aduh. Kita lihat atau sekilas kita membaca ini saja ya Bapak Ibu. Ini maaf saya suara saya juga belum pulih ini, masih bindeng-bindeng. Jadi karakter dan budaya itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa ya. Kalau karakter itu adalah seperti tadi dikatakan itu adalah sifat batin, tetapi sifat batin itu akan mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh manusia. Nah, kita sebagai pendidik nanti yang menyiapkan calon tenaga kerja itu harus mengarahkan karakter kita itu untuk menjadi seorang atau menjadi seorang lulusan dari SMK kita yang berbudaya kerja. Jadi istilahnya adalah menginternalisasikan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut budaya kerja di dunia kerja nanti, sehingga ketika nanti dia terjun di dunia kerja yang sesungguhnya, maka mereka akan sudah menjiwai, sudah menjadi karakter. Kemudian ini hasil penelitian dari Daniel Goleman mengatakan bahwa mengadakan penelitian sejak tahun 90 yang mengatakan bahwa kesuksesan karir itu 15% dari keterampilan teknis itu 15% saja. Ini diteliti dari 13 kesuksesan karir ya, dari 13 macam kesuksesan karir. Itu 15%-nya itu disebabkan oleh keahlian teknis, sedangkan yang 85% itu disebabkan oleh kecerdasan emosional atau soft skill. Nah, soft skill ini kita artikan bahwa nanti kita kembangkan soft skill itu sebagai karakter budaya kerja. Jadi kalau
selama ini kita apa namanya mengajarkan keahlian kepada siswa itu adalah berupa keahlian teknis atau hard skill ya. Sedangkan yang soft skill ini yang menurut penelitian itu justru malah dia itu mempengaruhi 85% dari orang-orang sukses itu ternyata 85%-nya itu karena mereka memiliki soft skill yang baik. Nah, soft skill ini adalah kita pelajari dari budaya kerja. Budaya kerja Iduka atau Dudika. Sekarang istilahnya adalah Dudika, kalau kemarin Iduka. Oke, tujuan dari penerapan budaya kerja di SMK itu adalah yang pertama agar siswa SMK memiliki budaya kerja sesuai dengan tuntutan Iduka. Yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan beradaptasi terhadap situasi kerja di Iduka. Bapak Ibu, bahwa sebagai pelayanan pasca atau purna jual ya, sebagai kita itu adalah lembaga yang lembaga di bidang jasa yang menghasilkan produk. Purna jual kita itu adalah menjamin bahwa anak-anak kita kelak ketika mereka bekerja itu pertama adalah mereka harus sudah memiliki budaya kerja sesuai dengan tuntutan Iduka. Kemudian yang kedua adalah siswa atau tamatan kita nanti itu harus mampu beradaptasi terhadap situasi kerja di Iduka. Nah, makanya pemerintah kemudian melalui proyek di COE kemarin itu sebenarnya kita tidak diwajibkan untuk apa namanya mengimplementasikan budaya kerja ini, tetapi ya kita tidak diwajibkan tapi diseyogiakan untuk memang kita harus mengadopsi budaya kerja di dunia kerja ke sekolah. Nah, bagaimana kita itu mengadopsinya? Sebenarnya kita harus mendatangkan ahli-ahli dari dunia kerja, dunia industri atau Iduka itu untuk menjadi narasumber seharusnya ya, karena mereka adalah pelaku sesungguhnya di dunia kerja. Kan tapi karena ya situasi mungkin ini untuk awalan saja, mungkin ke depan kita memang harus betul-betul mendatangkan bagaimana sih budaya kerja di dunia kerja yang sesungguhnya itu. Bisa kita nanti mengundang salah satu narasumber kita mungkin dari industri yang telah menjalin MOU dengan kita. Baik. Kemudian budaya kerja yang terserak di diri anak-anak itu mungkin mereka sudah sedikit-sedikit memiliki budaya kerja. Misalnya kalau yang di belakang-belakang ini adalah ada Kaizen, itu budaya kerjanya orang Jepang ya. Yang kita bahas di depan-depan ini saja. Ini puzzle-puzzle yang terserak, maka kita memiliki kewajiban untuk menghubung-hubungkan ya, menyatukan puzzle-puzzle itu. Yang terutama di sekolah kita yang bisa atau memungkinkan kita laksanakan adalah misalnya untuk 5R ya. 5R, kemudian K3L, TPM, dan sebagainya, itu nanti secara garis besar akan kami uraikan. Ya, kemudian budaya kerja yang perlu ditanamkan di SMK itu seperti apa? Nah, tadi Ibu Rita telah menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada kritis, ada kerja, ada gotong royong dan sebagainya. Itu sedikit banyak masuk juga di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu agak bingung ya, kenapa begitu banyak karakter-karakter menurut tinjauan ini seperti itu, tinjauan ini seperti ini, mana yang harus kita tanamkan? Kalau saya ya semua.
Kalau budaya kerja yang perlu ditanamkan di SMK ini adalah karakter kerja, ya, karakter kerja. Sedangkan untuk tadi sebagai karakter dari profil pelajar Pancasila itu adalah karakter secara umum sebagai pelajar, dan itu berlaku baik untuk SD, SMP, SMA, SMK. Itu selama dia itu sebagai pelajar maka karakternya adalah seperti itu yang kita minimal kita tanamkan, ya. Karakter di profil pelajar Pancasila ada beriman, ada berapa tadi Bu? 7 ya? 7 atau 6, nah, saya malah lupa. Ini diantaranya adalah ada berpikir kritis, ya, berpikir kritis, gotong royong, dan seterusnya. Kalau jujur di sana tadi malah nggak ada, ya. Jujur tidak ada. Disiplin juga tidak. Maka untuk secara khusus, maka salah satu kita harus mengimplementasikan budaya kerja Iduka di SMK, maka kita harus tahu, ya, di dunia kerja itu apa-apa saja yang harus dimiliki oleh tamatan kita, yaitu diantaranya adalah disiplin, taat aturan, patuh pada pimpinan, kritis, komunikatif, sopan, jujur, kerja keras, kolaboratif, dan lain-lain, ya. Setidaknya ada ini, semacam ini, itu harus kita tanamkan ke dalam jiwa siswa-siswa kita dalam entah itu dalam pembelajaran, entah itu dalam kondisi di laboratorium ketika nanti sudah masuk misalnya, atau saat-saat kita memberikan pembelajarannya. Ketika disiplin itu berarti tepat waktu misalnya, diantaranya adalah tepat waktu. Maka ya kita harus mencontohkan tepat waktu ketika kita datang di Google Classroom misalnya, ya. Untuk saya yang saya lakukan seperti itu. Kemudian mereka anak-anak itu kita latih untuk disiplin, misalnya ketika mengumpulkan tugas, ya sebisa mungkin tepat waktu, dan harus kita tanamkan bahwa tugas itu adalah sesuatu yang harus mereka kerjakan. Itu salah satu salah satu cara kita untuk menanamkan soft skill budaya kerja kepada mereka, kerja keras, ya, jujur, kemudian sopan. Ini adalah karakter-karakter yang dituntut ketika anak-anak didik kita nanti memasuki di dunia kerja. Nah, sementara itu ketika kita melakukan pembelajaran, maka kita juga harus mengarahkannya ke situ, ya. Di samping kita juga punya standar lain sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar kita punya profil pelajar Pancasila, tetapi karena kita itu SMK dan mereka adalah artinya adalah produk kita nanti, mereka harus memiliki kualifikasi yang telah ditentukan oleh dunia yang akan menyerap mereka. Kemudian untuk mengembangkan budaya kerja di sekolah, maka seyogianya sekolah itu memiliki tim kerja sekolah. Jadi sekolah itu memiliki tim budaya kerja di misalnya di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di antara kegiatannya adalah pembinaan kedisiplinan, pembinaan ketarunaan, pembiasaan kerohanian, pengembangan minat dan bakat, pembentukan karakter kerja dan kontrak belajar. Ini di sekolah kita secara eksplisit mungkin ada beberapa yang telah kita lakukan, tetapi ya secara organisatoris atau secara kelembagaan kita belum memiliki tim kerja di sekolah, ya, sebagai tim yang khusus untuk menyiapkan anak-anak kita itu nanti ketika lulus itu biar mereka memiliki soft skill berupa budaya kerja
budaya kerja Iduka. Ini ke depan nanti mungkin kita harus melakukan ini, jadi membangun tim. Kemudian pembinaan kedisiplinan ini bisa terintegrasi dengan misalnya pembinaan di kegiatan-kegiatan OSIS dan seterusnya. Kedisiplinan dan ketarunaan ini dua kegiatan yang sangat saya melihat ini sangat berhubungan. Kemudian pembiasaan kerohanian, pengembangan minat dan bakat. Yang ini kita mulai di multimedia. Kemarin Mas Nugroho telah melakukan pengelompokan terkait dengan minat dan bakat mereka. Yang minat dan bakat itu tentunya sangat terkait dengan modal atau sebagai modal mereka nanti ketika memasuki dunia kerja. Jadi terus terang saja untuk misalnya di multimedia tidak mungkin anak itu akan menguasai seluruhnya. Ya ada anak yang dia mungkin minat dan bakatnya di fotografi, ada yang minat dan bakatnya di animasi, walaupun animasi sekarang mungkin tidak ada lagi. Kemudian ada di editing audio video dan seterusnya itu. Maka sedini mungkin anak itu kita kita jaring dan kita maaf untuk kita kelompokkan untuk penanganan yang lebih intensif, bahwa mereka itu masing-masing memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri, dan bakat dan minat itulah yang ke depan itu kemungkinan besar akan sangat bermanfaat bagi dunia mereka ketika mereka akan memasuki dunia kerja. Karena pengkhususan di bidangnya dan mereka akan sangat menguasai di bidang itu akan sangat bermanfaat ketika masuk di dunia kerja. Jadi kayak spesialisasi lah, mungkin seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya untuk membangun tim, untuk pembiasaan kedisiplinan. Ini deskripsinya seperti apa. Pembinaan kedisiplinan itu merupakan latihan, pembiasaan dan seterusnya. Ini nanti materinya akan kami share ya. Nah, salah satu yang kita garis bawahi adalah 5R ya, yang di dunia industri itu 5R itu sangat diutamakan ya, pengamalannya. 5R itu apa, nanti kita urai di belakang. Kemudian deskripsi selanjutnya, pembinaan ketarunaan itu seperti apa? Yaitu melatih aplikasi konkret dalam perilaku sehari-hari sebagai seorang peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Seorang peserta didik akan terikat oleh komitmen ketarunaan, yang merupakan tanggung jawab dan perilaku jati diri peserta didik. Termasuk dalamnya adalah pembinaan kedisiplinan dan kesemaptaan. Ketarunaan itu adalah latihan-latihan fisik dan mental ya, bagi seorang taruna. Taruna itu ya kayak tentara seperti itu, yang memiliki jiwa disiplin dan kesemaptaan. Disiplin itu adalah perilaku disiplinnya, kesemaptaan adalah kondisi fisiknya. Kesemaptaan itu kebugaran ya. Jadi seorang yang kita didik dengan ketarunaan maka diharapkan memiliki disiplin tinggi dan kesemaptaan yang kuat. Kesemaptaan itu adalah kebugaran. Kemudian pembinaan kerohanian merupakan latihan berkelanjutan. Nah, ini di OSIS sudah, saya kira sudah sangat bagus. Oke. Untuk pengembangan minat dan bakat ya, merupakan layanan pengarahan eksplorasi minat dan bakat peserta didik yang tersedia di sekolah di dalam mendampingi siswa untuk dapat menemukan passion dan peta karirnya dalam mengikuti proses kegiatan belajar dari masuk hingga lulus sekolah. Ini yang saya katakan tadi, bahwa
Monggo untuk Bapak Ibu Ketua Kompetensi Keahlian untuk memetakan ya dari berbagai macam karir yang bisa dimasuki oleh lulusan atau tamatan kita baik itu di AKL, di OTKP, di BDP dan di multimedia, maka kita seharusnya mulai sekarang sudah memetakan mereka itu memiliki minat dan bakat di bidang apa, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka tidak mungkin menguasai secara detail dari apa yang telah kita ajarkan kepada mereka, tapi mereka itu memiliki kepeminatan dan bakat-bakat tertentu dari apa-apa yang telah kita berikan pada mereka, baik itu yang sifatnya adalah pelajaran-pelajaran normatif adaptif maupun apalagi yang produktif ya. Kemudian untuk pembentukan karakter kerja dan kontrak belajar, ini terkait dengan apa namanya, bahwa kita itu adalah penghasil dari lulusan, kita berkewajiban untuk mengantarkan mereka dan kita berkewajiban untuk porna ya, kayak porna jual gitulah. Kalau dilihat dari deskripsinya, pembentukan karakter kerja atau kontrak belajar itu merupakan penguatan karakter peserta didik melalui harmonisasi olah fisik, olah rasa, olah pikir, dan olahraga atas dasar latihan dan pembiasaan sikap, perilaku, dan tanggung jawab ketarunaan. Semua dicapai dengan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat IDUKA. Di dalamnya terdapat kontrak belajar yang merupakan janji yang disepakati baik oleh peserta didik, orang tua, maupun sekolah. Jadi dari awal mungkin kita memetakkan dari apa namanya tadi, minat dan bakat itu untuk kita memetakkan mereka nantinya itu dia mau jadi apa gitu. Mau jadi apa, entah itu termasuk yang sekolah mau bekerja di bidang apa. Nah, ketika dia bercita-cita untuk bekerja di bidang apa, maka itu harus sesuai dengan minatnya ya. Dan itulah yang nanti akan kita perdalam. Jadi masing-masing kelompok siswa yang kita sudah peta-petakan tadi itu, kita nanti akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu, agar kita juga menyiapkan mereka itu secara khusus. Seorang misalnya di multimedia, seorang video editor itu kita akan beda penyiapannya dibanding dengan seorang fotografer misalnya. Maka di awal-awal kita sudah kita petakan, kita kelompok-kelompokkan mereka berdasarkan minat dan bakatnya. Nah, ini untuk mempermudah kita biar siswa itu juga tidak terlalu terbebani karena mereka sudah punya arah dari awal, walaupun nanti di tengah maupun di belakang juga mereka kemungkinan juga akan berubah ya arah itu, tapi setidaknya mereka itu sudah memiliki angan-angan aku saat dadi opo, sehingga kita mengarahkannya juga lebih intens lah, seperti itu. Kemudian soft skill atau keterampilan jiwa ya, istilahnya seperti itu, yang tidak tampak pada siswa atau lulusan kita nanti, itu diantaranya ya tadi itu kita mengambil untuk soft skill, ada jujur, ada tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Ini bagian kecil dari budaya kerja yang ada di sini tadi itu. Ini bagian kecil dari budaya kerja yang ada pada IDUKA. Nah, soft skill yang kita tanamkan nanti itu berupa kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan peduli.
Mengapa kita menanamkan ini? Karena seorang pegawai atau seorang istilahnya adalah pekerja itu dia ya harus jujur, harus memiliki tanggung jawab, disiplin, harus mampu bekerja dalam tim dan harus peduli juga. Jujur artinya ketika diberi tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tertentu maka dia harus sesuai atau memberikan informasi yang benar, tidak bohong. Itu terkait pelanggan misalnya ya. Tanggung jawab, menerima tugas dengan segala konsekuensi tuntas dan dalam menerapkan 5R. Terusnya, ketika anak itu kita beri, misalnya ya untuk latihan di sekolah kita beri misalnya untuk Mas Rahmat itu, tolong ini proyekmu yang dengan UGM kita selesaikan. Mereka mintanya 5 atau 6 hari setelah tik, maka harus sudah selesai dan kita harus menyerahkan pada mereka. Nah ini tanggung jawab. Nah ketika itu tidak tanggung jawab mereka itu lalai, maka ya tentunya itu akan sangat mempengaruhi kredibilitas perusahaan ya. Perusahaan di mana anak kita atau siswa kita nanti bekerja. Jadi tanggung jawab seperti itu sangat-sangat penting ketika mereka bekerja di perusahaan atau dimanapun ya. Kemudian disiplin, taat dan patuh pada aturan yang ditentukan bersamaan. Ini latihan di sekolah mungkin ketika ada di sekolah kan pasti memiliki tata tertib, maka dengan kita memberikan penekanan pada siswa bahwa siswa itu harus disiplin, taat aturan dan sebagainya, maka itu juga kita secara tidak langsung telah menanamkan pada para siswa kita untuk berlatih disiplin sekarang dan nanti setelah dia lulus dan sebagai seorang pegawai misalnya. Kemudian kerjasama, yaitu menjalankan tugas bersama untuk lebih produktif, sehat, selamat, dan nyaman. Saling membantu dengan orang lain secara tim. Ini nyawanya pembelajaran di kurikulum kurikulum penyempurnaan ini ya, kurikulum pembaruan ini adalah di pembelajaran proyek ya, karena pembelajaran proyek itu mau tidak mau harus ya saling bekerjasama karena itu adalah tim, maka mereka harus bisa saling membantu satu sama lain dalam tim itu. Kemudian peduli di sini diartikan sebagai memperhatikan benda atau alat mesin lingkungan kerja. Jadi pedulinya tidak hanya sesama teman sudah kita terapkan di pedulinya sebagai tim dalam bersama, tetapi mereka juga harus peduli terhadap alat, benda, mesin, dan lingkungan kerja, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Ini penerapannya atau konkretnya adalah di penerapan 5R, TPM dan K3L ya. 5R itu apa? Nanti di belakang akan kita singgung. Kemudian memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini kepedulian terhadap orang lain. Yang di atas adalah kepedulian terhadap benda mati atau peralatan, yang bawah adalah kepedulian terhadap orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah soft skill yang harus kita tanamkan pada siswa kita sebagai seorang komoditi yang kita lemparkan ke pasaran nanti, yang kurang lebihnya ini sudah mencakup apa-apa yang dikehendaki oleh dunia kerja seperti ini. Tapi kalau lengkapnya memang seperti ini ya. Patuh pada pimpinan dan sebagainya. Patuh pada pimpinan mungkin sudah masuk ke mungkin tanggung jawab, jujur, ini salah satunya juga patuh pada pimpinan.
Uh, Sampai sini Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Ini adalah apa ya? PR dari COE kemarin, ini harusnya kita sosialisasikan di pembelajaran, ya. Di tim pembelajaran COE tahun kemarin kita masih punya PR ini. Bu Sulis mengamanahkan pada saya, ya, kamat-kamat saya nih Bu Sulis. Oke, kemudian ada karakter dan ada karakter kerja. Karakter itu apa? Karakter adalah tabiat atau sifat kejiwaan budi pekerti. Itu karakter. Sedangkan karakter kerja itu ya etika kerja, rasa keingintahuan dan sebagainya yang lebih daripada tabiat. Jadi tabiat yang mengkhususkan atau khusus untuk ketika dia sebagai seorang yang bekerja, ya, itu karakter kerja. Sedangkan karakter yang lain sebagai anggota masyarakat saya kira ya mungkin agak lebih luas lagi ya kalau ini karakter kerja, yaitu etika kerja, rasa keinginan tahuan, sifat dapat dipercaya, disiplin diri, kejujuran, komitmen, tanggung jawab dan sebagainya. Ini menurut Pak Slamet ya, ini karakter kerja. Kalau yang tadi itu hanya ada 5, yang ini karakter kerja itu ya untuk menguraikan lebih konkret atau detail lagi dari soft skill itu, maka ada karakter kerja, ada tanggung jawab, ada mandiri, memiliki sifat kepemimpinan, kedisiplinan, kemudian kejujuran, kerja keras, keuletan, kerjasama, adalah kerjasama, loyalitas, toleransi, proaktif, komunikasi. Nah, beberapa poin-poin ini itu sekarang pemerintah itu getol menyuarakan bahwa kalau anak-anak SMK itu memang secara teknis mereka menguasai, tapi ketika dia itu dijual itu banyak yang tidak bisa, misalnya untuk berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi, kemudian dia tidak punya proaktif, misalnya tidak memiliki inisiatif, karena selama ini mungkin ketika kita melatih itu kurang dalam berkomunikasi. Misalnya ketika siswa kita nanti itu dituntut untuk mengkomunikasikan sesuatu dari perusahaan mereka, itu banyak di antara siswa kita itu yang belum begitu mampu. Makanya sekarang di kurikulum yang sekarang ini kita agak ditekankan ya, kemampuan teknis itu penting sekali, tapi kemampuan non teknis itu juga sangat penting. Itu apa ya? Jadi kekhasan dari kurikulum kita itu nanti seperti itu, sehingga banyak di antara metode-metode pembelajaran itu, tetapi yang disarankan, yang sangat disarankan untuk kita ambil adalah project based learning, karena dengan project based learning itu kita nanti sekaligus kita bisa menanamkan 2 macam, yaitu hard skill dan soft skill juga. Jadi mereka nanti sudah punya karakter kerja, mereka punya tanggung jawab, punya kemandirian, kepemimpinan. Ya. Dalam satu kelompok pasti ada yang di situ muncul pemimpinan ya, atau leadership. Kemudian kedisiplinan. Disiplin dalam kelompok itu sangat penting karena proyek itu pasti berbatas waktu dan memiliki memiliki rambu-rambu yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu guru itu nanti misalnya memberikan proyek tertentu pada kelompok siswa kita, maka di situ pasti ada rambu-rambunya.
Kemandirian itu ketika dia dalam sendiri, maka dia memiliki sifat kemandirian dan seterusnya, tanggung jawab. Nah, dari karakter kerja ini yang itu adalah merupakan uraian dari soft skill yang 5 tadi itu. Maka ya kita mau tidak mau nantinya di dalam pembelajaran kita maupun di lingkungan atmosfer lingkungan kita itu kita seolah-olah menyeting sekolah itu seperti halnya tempat kerja itu. Jadi kita setting sekolah sebagai tempat kerja, calon tempat kerja, seperti tempat kerja mereka kelak. Ini yang selama ini mungkin belum kita tangani dengan sungguh-sungguh ya. Kita belum menyesuaikan seperti tempat kerja. Kecuali di OTKP mungkin ya. Di OTKP itu penataan tempatnya seperti di kantor dan sebagainya itu sudah sangat bagus ya. Untuk yang lain-lain saya kira juga harus seperti itu, dan suasana kerja itu juga harus kita miripkan dengan suasana kerja yang sesungguhnya ya. Kelak mereka ketika bekerja. Di sekolah ini digawe kayak pabrik, kayak kantor lah. Seperti itu nanti. Atau seperti PH ya, kalau di multimedia mungkin. Contoh-contoh kegiatan pembentukan budaya kerja. Ini yang diambil dari sekolah-sekolah di Indonesia ya, di Subang, maka ada latihan baris berbaris atau PBB. Ini untuk melatih fisik, untuk menanamkan kebiasaan bekerja sama, kekompakan dan kedisiplinan. Ini sangat penting. Monggo Pak Rohmadi ini ke depan ketika pandemi sudah berakhir, ini kita lanjut lagi. Dan kita sudah memulai ini walaupun untuk kalangan anak-anak yang tidak semua siswa kita latih seperti ini, tapi mungkin ke depan kita perlu melatih untuk semua siswa. Seperti di SMK Sayegan ya. SMK Sayegan itu di masa-masa MPLS mereka kerjasama dengan Batalion 403 misalnya. Mereka sengaja untuk menginapkan para siswa-siswa mereka itu di Batalion 403. Ini yang saya tahu karena saya pernah jadi guru di sana sebentar ya. Atau bahkan ada yang bekerjasama dengan Akmil di Magelang sana untuk menitipkan beberapa hari siswa-siswa kita itu untuk melatih fisik dan mental. Ya tentunya mereka nanti tidak seperti walaupun tentara yang melatih tidak seperti perlakuannya tidak seperti calon tentara. Tapi di situ yang paling diutamakan adalah kedisiplinan, kemudian latihan fisik. Latihan fisik ini penting karena ketika bekerja itu dibutuhkan fisik yang sehat dan kesemaptaan yang kuat ya. Dan untuk membiasakan ini pembiasaan kerjasama dan seterusnya, kekompakan, disiplinan, ini salah satunya adalah dengan baris berbaris. Ini hampir sama, baris baris, kemudian upacara. Nah, ini untuk pembentukan tim budaya di sekolah kita mungkin nanti kita agendakan ya Pak Margono. Kita bentuk tim budaya industri atau tim budaya kerja atau apalah namanya nanti. Penerapan perilaku dan cara kerja selamat dan sehat ini untuk K3L ya. Kalau dulu K3LH, ini K3L saja sekarang. Tapi tambah H juga boleh. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Dari keselamatan dari bahannya bagaimana, kemudian keselamatan kondisi atau lingkungannya, kemudian kondisi atau pengkondisian job, bocah kon ngopo, alat-alat piye, itu sudah safety belum, dan dianalisis kemudian masuk ke solusinya,
perilaku dan cara kerja yang selamat kerja itu seperti apa ketika bekerja. Ini adalah contoh bekerja yang tidak baik, sedangkan yang di sini adalah contoh bekerja yang sudah baik. Ini bersyarat dan sebagainya yang di sini sudah teratur. Misalnya untuk kerja bangku ya, di SMK teknik itu kita sangat mengenal dengan kerja bangku. Ini sudah mencirikan penerapan K3L, yang ini belum, apa-apa masih terserak dan sebagainya, sedangkan yang ini sudah. Nah, yang lain misalnya untuk ini adalah di teknik atau di boga atau busana ini ya mungkin ya. Busana ini dua contoh juga. Ini seharusnya mereka mengenakan pelindung ya. Kurang besar Pak Mas? Kita besarkan ya. Ya. Mereka mengenakan pelindung rambut ya, karena mereka bekerja dengan mesin, itu bahaya kalau rambutnya tidak terlindungi. Ini kekurangan dari dia atau siswa ini adalah rambut yang panjang tanpa pelindung dapat membahayakan praktikan. Kemudian mesin tidak dilengkapi aksesoris atau safety, ini tidak ada pelindungnya, tidak menggunakan sarung tangan, kemudian tidak menggunakan backpack atau pakaian kerja. Sedangkan yang satunya yang ini sudah memakai pelindung rambut yang untuk rambut panjang, dan ini untuk siswa yang berjilbab otomatis sudah terlindung, fokus dalam bekerja ya. Fokus dalam bekerja, walaupun ini berdekatan dengan teman, tapi mereka tetap fokus bekerja. Memakai wearpack atau pakaian kerja ini ketika mereka praktek itu menggunakan pakaian kerja. Jadi salah satu tuntutan pembiasaan anak-anak kita untuk biar dia itu memiliki budaya kerja adalah pembiasaan untuk mengenakan backpack atau pakaian kerja ya. Ini untuk sekolah kita memang belum begitu membudaya. Nah, ke depan kita bisa biasakan untuk terutama untuk kesiswaan ya Pak Romadi, ini maaf, karena kita itu sekolahnya adalah SMK, maka mereka itu memiliki pakaian kerja yang memiliki kekhasan masing-masing ya. Karena itu nantinya ketika kita sudah kondusif untuk masuk sekolah, kita seyogianya untuk menyesuaikan budaya atau pakaian kerja anak-anak kita itu disesuaikan dengan dunia kerja mereka kelak. Jadi misalnya di OTKP ya, OTKP adalah seorang yang nantinya kita siapkan untuk menjadi seorang sekretaris atau yang bekerja di kantor, maka pakaian mereka harus kita sesuaikan dengan itu. Setiap kali mereka praktek, maka sebisa mungkin pakaian itu kita sesuaikan dengan kondisi yang sungguhnya ketika nanti mereka bekerja. Di AKL juga seperti itu, sebagai seorang akuntan dengan pakaian yang seperti apa, pakaian kerja mereka. Di BDP seorang pramuniaga dan seterusnya, atau seorang manajer pemasaran, itu mereka memiliki penampilan atau memiliki pakaian khas, pakaian kerja masing-masing. Di multimedia juga seperti itu, pakaian kerja ketika mereka praktek. Nah, ini mumpung kita membahas tentang ini, maka ke depan kita seharusnya karena kita itu dicanangkan oleh pemerintah sebagai sekolah pusat keunggulan, maka mulai saat ini juga kita harusnya tidak alergi lagi ketika kita beda pakaian kita. Itu semata-mata bahwa kita itu untuk melatih mereka, menyiapkan mereka jiwa jiwa seorang pegawai. Itu dimulai dari ketika mereka belajar. Jadi entah itu gurunya, entah itu muridnya berpakaian atau
menimbulkan aura atau lingkungan yang kondusif, seolah-olah mereka itu nanti ketika bekerja ya seperti itu kondisinya. Ini penerapan budaya industri di sekolah atau K3L. Ya. Berdoa, kemudian ada rambu-rambu. Ini di sekolah-sekolah teknik ya, terutama seperti itu. Kemudian sebelum mereka masuk bengkel ada warming up, kemudian ada simulasi apar, ada titik kumpul. Ini di sekolah kita sudah. Yang lain-lain mungkin ke depan kita perlu ya kita kondisikan sekolah kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang itu merupakan salah satu cerminan dari K3L. Kemudian di budaya kerja juga itu yang sangat populer adalah 5R ya, atau 5R, ada yang mengatakan 5S, karena itu diadopsi dari kata-kata dari orang Jepang. 5S itu saya hapus yang S-nya, yang saya tampilkan hanya yang R saja. 5R itu apa saja? Yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas itu adalah pemilahan di tempat kerja. Jadi sesuatu yang sekiranya itu tidak penting dan tidak bermanfaat lagi di proses pembelajaran maupun di tempat kerja kita sebagai guru, maka kita harus kita pilah. Yang tidak penting kita singkirkan. Nah, ini monggo nanti ke depan kita mulai dari tempat duduk kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tempat duduk kita masing-masing kita pilah. Ini mumpung awal-awal tahun kita pilah mana yang tidak penting, kita singkirkan dari situ. Mungkin tidak kita musnahkan, tapi kita punya tempat persembunyian. Jadi tempat kerja kita itu hanya yang benda penting-penting saja yang kita letakkan di dekat dengan meja kerja kita mungkin ya. Di meja kerja kita bersih gitu ya. Bersih, rapi, dan di situ tertata. Nah, yang kedua ini adalah rapi. Rapi itu mengadakan penataannya. Tentunya setelah kita pilih yang penting-penting saja yang ada, yang kita gunakan, maka kita kemudian kita rapikan. Nah, kondisi yang tidak terserak, kemudian rapi, itu akan menumbuhkan mood, ya, menumbuhkan mood kerja kita yang positif. Ya. Entah itu di kelas, entah itu di ruang laboratorium, entah itu di ruang kerja kita sebagai guru, kita usahakan nanti seperti itu. Kemudian resik itu kita secara berkala harus membersihkan. Setelah kita pilah, kita rapikan, maka kita harus menjaga kebersihannya. Kemudian rawat. Apa-apa yang peralatan yang kita gunakan itu pasti dia membutuhkan pemeliharaan atau maintenance ya. Ini adalah kefungsian kita sebagai pengguna, itu harus merawat. Ini bisa dilakukan oleh seorang teknisi, bisa dilakukan oleh seorang pengajar, atau untuk hal-hal yang ringan-ringan misalnya untuk membersihkan monitor, membersihkan CPU di dalamnya agar tidak terlalu berdebu, maka secara berkala kita ajak anak-anak untuk membersihkan CPU misalnya dan sebagainya. Maka itu adalah salah satu cara kita untuk menanamkan pada anak-anak kita untuk memelihara apa-apa yang kita gunakan. Kemudian R selanjutnya adalah rajin, yaitu memelihara kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi urutan dari ringkas, rapi, resik, dan rawat itu tadi, itu harus kita lakukan secara berkala. Ya, kita harus rajin melakukan itu. Jadi R yang 4 tadi kita harus berulang-ulang melakukan itu. Jadi kita harus rajin melakukan peringkasan, kita harus rajin melakukan perapian, kita harus rajin untuk melakukan pembersihan, kita harus rajin untuk melakukan perawatan dan sebagainya. Maka 5R itu adalah salah satu
apa namanya, penerapan budaya kerja di sekolah. Sudah Mel? Mohon maaf Pak Ki. Nggih, Bu. 5 menit lagi nggih. Oh, nggih. Langkah-langkahnya penerapannya seperti ini. Kemudian ketika sekolah itu ya sudah menerapkan 5R, ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, maka seperti ini. Ada pemilahan, ada penataan ya, penataan seperti ini, jejer api-api. Ini adalah di laboratorium otomotif biasanya seperti ini. Ini juga begitu. Ini di lab, entah lab apa ini ya, pokoknya tool-tool kita beresi seperti ini. Kemudian ada labeling. Labeling itu untuk rapi, biar rapi maka kita label. Untuk apa namanya? Untuk bisa kita itu terbiasa untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, labeling. Kemudian ada hemat, ada stiker, label-label, ada stiker, ada label di apa namanya? Di laboratorium dan sebagainya. Ini adalah salah satu wujud dari kegiatan 5R. Ini juga hampir sama, marking di tata penataan ya. Tarik-tarik, jejer tarik-tarik. Ini label-label atau slogan-slogan yang perlu kita mungkin di sekolah kita nanti kita buat ya, untuk menumbuhkan aura ya, aura bahwa kita ini ada di semacam di apa namanya, di dunia kerja ya, seperti ini. Nah, misalnya untuk sekolah kita kalau memungkinkan nanti kita buat seperti ini. Untuk ini adalah untuk melatih anak-anak itu disiplin, juga untuk keamanan mereka, karena ada jalur di sini, jalur jalan kaki, di sini jalur motor misalnya, biar nanti anak terbiasa di dunia industri juga seperti ini. Kemudian mematikan motor saat masuk lingkungan sekolah dan bersalaman dengan guru. Ini saya kira juga bisa diterapkan di sekolah kita ya, kalau memungkinkan. Toh ini mereka sudah berjalan di zona hijau. Kalau menurut saya ini tetap motor tetap jalan dengan apa namanya, tanpa dituntun pun nggak apa-apa ya menurut saya, karena ini sudah ada jalurnya masing-masing. Ini adalah pelatihan mereka untuk berlatih 5R ya. Ini latihan mereka untuk memelihara, kemudian ada briefing, memilahkan, mungkin menata tempat kerja. Ini, kemudian yang tadi itu TPM. TPM itu adalah total productive maintenance. Itu TPM. Yang itu diterapkan ketika di 5R yang tadi itu ada 5R itu, salah satunya adalah ini, rawat ya. Ketika kita harus merawat, maka kita harus menerapkan aturan ini, TPM. Apa itu? Yaitu total productive maintenance. Jadi di situ artinya bahwa mesin-mesin atau alat-alat yang kita punya itu dia butuh perawatan. TPM adalah sistem yang untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan, perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment dan alat-alat kerja. Ini misalnya untuk yang kita punya kayak printer, kayak komputer dan sebagainya, ada kamera di tempat di maka mereka butuh maintenance. Ketika printer itu misalnya untuk nyetak sudah gentang-gentong atau mereka sudah tidak produktif lagi, maka kita harus melakukan perawatan yang skalanya mungkin perawatan yang skala berat ya. Tidak, kalau kita kerjakan sendiri mungkin tidak bisa, maka ada, biar kita tetap menjaga bahwa itu tetap produktif.
Ini apa namanya? Bagannya adalah seperti ini. Untuk mencapai TPM maka ada cara-cara yaitu menggunakan rumus OEE. Di sini rumusnya OEE itu apa? Yaitu overall equipment effectiveness. Rumusnya adalah seperti ini. Monggo nanti ini adalah kata-kata orang-orang apa ya? Orang-orang di dunia kerja sana. Mungkin ini adalah di pabrik ya, atau di sesuatu yang menghasilkan produk. Begitu seterusnya. Ini uraiannya saya ambil dari ini. Kapan kita harus merawatnya dan sebagainya. Saya kira seperti itu Mbak Miss Atmi, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa saat atau beberapa apa ya yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya, tapi kalau bertanya jangan yang sulit-sulit karena saya tentunya juga terbatas pengetahuan saya. Oke, makasih Pak Ki. Oke. Ini ada yang mau tanya Pak Fajar. Matur nuwun. Mohon izin saya tidak menyalakan kamera karena kalau kameranya tak nyalakan langsung hilang sinyalnya. Yang pertama pertanyaannya, ini cukup sampai di sini atau mau kita implementasikan di sekolah kita? Pertanyaan pertama. Jika mau diimplementasikan ke sekolah kita, pertanyaan kedua, kapan? Terus pertanyaan selanjutnya, karena kalau misalnya nanti jadi di sekolah kita, banyak penataan terutama adalah tentang tata letak kita. Di tata letak kita kalau mau ideal seperti yang disampaikan Pak Ki tadi, kita harus merubah total posisi kita sekarang itu. Misalnya blok wetan itu untuk multimedia, blok kulon misalnya AKL dan seterusnya kita bagi sedemikian rupa sehingga apa yang digambarkan Pak Gianto tadi bisa berlaku di sekolah kita. Termasuk penataan di dalamnya, termasuk seperti sampaikan Pak Gianto harus seragam dan lain sebagainya, itu. Karena kalau posisinya masih seperti ini, ya sangat sulit sekali. Kemudian tentang kesiapan kita, kesiapan guru kita. Kalau melihat yang disampaikan Pak Ki, harusnya juga jadwalnya itu juga harus blok. Ketika kita harus pakai verpak seharian, ya pakai verpak seharian. Itu aja Pak Ki, ini hanya Mbak Rano sing takon, saya tanyakan, semoga bisa apa yang diidealkan di paparan Pak Ki tadi, segera kita laksanakan. Misalnya harus ada 3 bulan pertama tidak pelajaran, tapi di pendidikan dasar kemiliteran di Akmil misalnya, kayak gitu, saya sangat setuju Pak. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas. Ini tentunya ya kalau saya izin untuk menjawab ya Pak Margono ya. Ini tentunya kita harus mau tidak mau memang sedikit demi sedikit kita harus mengimplementasikan di sekolah kita sejauh yang kita mampu dulu ya. Karena sebagai predikat kita menyandang predikat sekolah sebagai pusat keunggulan, maka keunggulan kita itu termasuk nanti di tata letak, tata ruang dan pembiasaan budaya kerja di sekolah kita. Memang ini tidak bisa, menurut saya tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Mumpung kita itu sekarang adalah ya sedang mendapatkan kesempatan untuk menjadi sekolah PK, maka ya kita jadikan sebagai pemicu kita bahwa ya SMK itu memang ya harus seperti itu, karena kita itu disadari atau tidak disadari bahwa anak-anak yang kita luluskan itu mereka calon bekerja dan mereka calon
memasuki di dunia kerja mereka, yang di dunia kerja mereka ketika kita tidak mengadaptasikan kondisi sekolah kita itu seperti kondisi di dunia atau lingkungan kerja mereka yang sungguh, maka banyak dari mereka yang bingung, dan bahkan sebelum mereka diterima pun ketika mereka diwawancarai atau mereka tidak pede dengan mengenakan pakaian kerja atau dan yang lain-lain, tidak terbiasa untuk misalnya berdiri lama untuk melakukan sesuatu dalam tekanan dan sebagainya, maka itu sungguh sesuatu yang menurut saya kita itu kurang bertanggung jawab dengan hasil dari lulusan kita. Mungkin ya kasarannya seperti itu ya. Mungkin ke depan kita di tahun kedua SMKPK ini mungkin ya kita harus mau tidak mau membuat suatu semacam komite untuk atau kepengurusan gitu ya, untuk mengkoordinir, membuat suasana bahwa sekolah itu harus memiliki budaya industri, budaya kerja dan budaya industri. Kapan? Ini tergantung Pak Kepala Sekolah ini mau kapan. Kalau tahun ini, karena kita masih dibiayai oleh pembiayaan SMKPK mungkin, ya bisa saja ya. Seperti itu Mas Fajar ya. Pak Ki, mungkin bisa Ya. menambahkan sedikit ya. Monggo Bu Sulis. Terkait dengan Satgas Budaya Kerja itu sebetulnya memang hutang kita kepada tim COE, karena itu seharusnya Satgas itu sudah terbentuk pada saat kita implementasi COE tahun 2020 yang lalu. Cuma karena kita kehabisan waktu itu akhirnya Satgas belum terbentuk. Saya sempat komunikasi dengan beberapa sekolah yang COE. Untuk Satgas Budaya Kerja itu nanti linknya ada di bawah WKS Kesiswaan. Jadi nanti implementasi budaya kerja sekolah itu atau budaya sekolah itu nanti berada di bawah lini WKS Kesiswaan, dan tim-timnya juga meliputi termasuk DPO dan KKK. Kemudian masalah penerapannya, kemarin kita sudah berkomitmen bahwa apa yang menjadi hutang di COE itu akan kita bayar di tahun ini. Artinya secepatnya nanti tim Satgas ini untuk segera dibentuk itu setelah kita mendapatkan dawuh dari Bapak Kepala Sekolah. Sudah saya carikan contoh timnya. Semoga nanti bisa segera disusun dan bisa segera implementasi. Ngaten Pak Ki, matur nuwun. Nggih Bu Sulis, matur nuwun sampun dipun tambahi. Mugi-mugi tambah gamblang Bapak Ibu, terutama Mas Fajar. Bapak Kepala Sekolah mungkin mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ugi, Bapak dan Ibu yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sugianto dan juga ditanggapi oleh Bapak Fajar, tentunya contoh-contoh yang disampaikan oleh Bapak Sugianto. Namanya contoh, saya yakin sesuatu yang berlebih ya, berlebih artinya nggak mungkin lah contoh yang tadi ditampilkan itu bukan hal yang baik. Tentunya hal yang baik ya akan kita tiru sesuai dengan kemampuan ya, dalam arti mungkin sebagian orang, wah ini kan SMKPK tentunya dapat kesempatan, dapat biaya yang banyak. Tapi untuk di tahun kedua ini untuk SMKPK bantuannya itu sebenarnya untuk ke arah soft skill ya, artinya dana yang diberikan soft skill beda dengan yang tahun sebelumnya yang mana itu berupa peralatan. Tapi kita tetap ke arah yang baik, tentunya saya yakin semua pihak pun akan menuju ke arah yang baik. Tentunya nanti untuk pengubahan tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar, mungkin di blok timur untuk ini, blok barat untuk ini, nah, tentunya itu untuk
merubah atau mengadakan seperti itu bukan ya istilahnya hal yang sederhana, tapi nanti perubahan-perubahan bisa kita lakukan, mungkin tidak hanya itu saja.